Halo bos geng. Baik lagi di Mobil 123 dan sekarang kita mau ngecek Nissan Serena terbaru. Betul sekali dengan kode bodi C28. Ya, tapi bukan yang ini. Betul, ini yang lama Pan. Ini C27 yang lama. Nah, walaupun dalamnya baru. Lu pasti mau ngomong dalamnya baru kan, tapi gue duluin. Yaudah, gak salah mama. Kita cek aja mobil baru kayak apa sih bentuknya. Ayo. Nah, ini dia bos geng. Ini dia Nissan Serena C28 e-Power. Ya, jadi mobil ini hybrid sekarang. Betul sekali. Dan secara desain juga udah beda sekarang. Jauh. Meskipun kalau misalnya kita lihat ya mirip-mirip aja. Mirip-mirip, tapi Pan, gue suka dari desain yang baru itu. Dia tuh aura Jepangnya keluar lagi Pan. Iya. Boxy-boxinya, kotak-kotaknya, lancip-lancipnya semua keluar. Kalau sebelumnya rada ngebulit, meskipun boxy ya. Terus banyak garisnya dinamis, ini tekukannya lebih tegas. Tekukannya lebih tegas kelihatan. Kalau misalnya dilihat sekilas ini kayak Nissan Elgrand. Betul sekali, ya itu kan? tadi. Dan emang dia tuh bahasa desainnya Nissan yang terbaru nih kayak gini nih persis. Dia grillnya trapesium. Meskipun kalau yang mobil listrik mereka tuh close grill. Kalau ini kan grillnya masih kebuka karena masih ada mesinnya. Betul. Dan nggak ketinggalan juga ornamen list chrome-nya nih. Cakep. Ini karakter Nissan banget nih. Nissan Di hampir di semua mobilnya ada gitu. Iya, dan ini lampunya juga unik nih, Hat. Karena aksen yang dari grillnya tuh diterusin ke bagian lampunya tuh. Iya. Seakan-akan lampunya ada banyak Pan. Sebenarnya cuma 1, 2, 3. Iya. Dan ini kan DRL kan atasnya. Kan? Betul. Nanti DRL. kita nyalain ya. Terus bagian bawahnya, bempernya. Tuh di situ ada sensor, terus ada radarnya juga. Karena ini mobil Serena satu-satunya di Asia Tenggara yang masuk Indonesia yang ada fitur Pro Pilot. Jadi Pro Pilot itu adalah ADAS Nissan. Ya, ADAS Nissan. Jadi ini Serena di Asia Tenggara yang pertama. Betul. Jadi yang ada Pro Pilotnya itu cuma ada di Jepang dan kedua ada di Indonesia Pan. Betul. Jadi kita cukup berbahagia dan cukup bangga karena mobil ini masuk ke sini dengan ADAS terbaru dari Nissan. Dan kalau misalnya lu perhatiin Hat ya, lu nyadar nggak sih logo Nissan? Nah ini yang baru nih Pan, fontnya berbeda Pan. Fontnya beda, terus juga warnanya beda nih. Warna beda. Kalau biasanya kan dulu kan chrome aja Nissan, ini kayak gunmetal gitu. Gunmetal, nah dulu kan biasanya glossy mengkilap atau nggak minimal krum-kruman lah. Ini tuh warna doff Pan, cakep nih Pan. Iya, jadi melambangkan kalau Nissan udah bergerak ke era baru lah. Iya, udah step forward lah kita ngomongnya. Kalau gitu langsung aja kita beralih ke bagian samping bos geng. Nah, ini dia bagian sampingnya bos geng. Walkway key Pan bunyi. Keren ya? Udah modern. Nah, kalau misalnya tadi gue bilang kan, kalau dulu tuh garis-garisnya lebih dinamis. Nah, ini tuh tekukannya tuh lebih tegas sih. Tegas dan tajam sekali Pan. Bisa lihat ya. Nekuknya tuh bukan yang bulat gitu. Makanya tadi gue bilang kan aura Jepangnya lebih keluar sekarang karena ya tekukannya benar-benar tegas dan tajam. Ini boxy bener-bener bahasa desainnya JDM banget. JDM banget betul. Ini nanti kita masukin stock shootnya yang Nissan Serena lama buat ngebandingin. Karena kalau misalnya kalian lihatnya cuma sekilas ya, kayak nggak ada bedanya. Sebenarnya nggak ada bedanya Pak. Padahal beda. Ya. Terus juga nih bannya lebih tebel, profilnya dan lebih lebar. Terus dan lu tau notice nggak? Mobil ini platformnya sudah berbeda sama yang generasi sebelumnya Pan. Jadi walaupun mirip-mirip bentuknya, tapi ini mobil tuh lebih pendek, tapi katanya rasanya lebih luas Pan di dalam. Betul. Gitu. Terus ini masih mempertahankan two-tone-nya. Two-tone-nya. Karena emang mobil-mobil high roof ya, emang cakep sih dikasih two-tone. Iya. Jadi seakan-akan tuh melayang gitu ini atau mobilnya tinggi jadi. Mobilnya tinggi benar. Terus masih sliding door dan elektrik tentunya. Ini udah buka. Udah. Wah, cepat sekali sekarang. Nggak kayak mobil-mobil lainnya yang lama tadi itu sekarang cepet Pan. Gue suka di Nissan Serena itu dia buka sliding door-nya cepet. Nggak usah nunggu lama-lama, terus juga nutupnya juga cepet juga tuh. Tuh. Ngacir bener. Ini namanya dikilik depan. Pakai plasma disc biar ngacir. Tapi kalian nggak usah takut nih kalau misalnya kalian lagi mau masuk terus udah ada yang nutup, dia tetap bakal ngelawan. Iya, jadi maksudnya bukan ngelawan, dia akan berhenti ya, untuk safety-nya. Dia ada sensornya, jadi misalnya kita belum masih setengah terus ditutup pintu, ntar dia akan berhenti sendiri. Ya, ini kita peragain aja. Ya, coba. Lu dorong, Hat. Kejepit Pan, jangan bohong. Coba Pan. Ya. Set. Hame. Tuh, balik lagi dia. Berhenti. Ketahan, berhenti. Jadi
nggak maksa buat nutup gitu maksudnya. Oke, sekarang kita tutup beneran. Tutup beneran. Dan lanjut ke belakang. Pusing dia. Nah, ini dia bagian belakangnya Bos G. Bokong. Kalau misalnya kita lihat dari atasnya masih mempertahankan ducktail. Ini roof spoiler panjang ducktail tuh di bagasi. Ini kan ini lebih pendek, Pak. Ya, roof spoiler lah. Betul. Cuman kalau misalnya dibanding yang generasi yang lama, ini dia lebih pendek dan ada kayak ya, terus sama di samping ketutupan. Kalau yang lama dia nggak ada tutupan samping nih, karena nih. Terus juga kalau misalnya secara overall, dia desainnya emang lebih simple. Lebih simple, lebih elegan, lebih modern. Nih ya, logo Nissan-nya yang lebih modern itu. Terus juga ada tulisan Serena di bawah. Tapi karakternya dia apa ya? Ada, pasti ada list. Ada list chrome-nya? Pasti di bagian-bagian Serena itu pasti ada list chrome-nya di bagian. Meskipun bentuknya udah beda, dan kalau misalnya yang dulu, itu dia di sininya ada tulisan Serena di list chrome-nya. Nah, sekarang dia dibikin emblem sendiri terpisah di bagian atas nih. Tuh. Nah, ini lampunya, desainnya baru, cakep, modern. Black smoke. Betul. Bedanya sama yang lama, kalau yang lama tuh ada telukan sampai ke depan nih bagian samping. Kalau ini lurus aja gitu, lebih tipis. Lebih simple lah. Lebih simple, pokoknya lebih simple, lebih modern, dan kalau dari belakang nih, kalau misalnya ntar kita nyalain, lebih cakep menurut. Iya. Terus ya ini ada e-power. Dan kan kalau mobilnya adalah mobil hybrid, bener kan? Betul. Terus di bawahnya ada mata kucing. Cat eye. Ya ini bukan fog lamp ya. Terus nih sensor ADAS nih. Nah, ini kita nggak bohong nih ya, udah ada ADAS-nya nih ya, ProPilot itu tuh udah ada nih. Parkir dan ADAS. Mumpung kita di belakang, kita sekalian aja bahas bagasinya. Ya, tapi ini BTW, mobil ini belum elektrik. Belum elektrik. Masih pegas. Tapi nggak berat-berat amat. Nggak berat, meskipun gede ya. Langsung kebuka kan dia. Nah, ini dia. Bagasi sih cukupan aja ya, Pan ya? Cukupan, ini kan cuman 7-seater-nya lagi kita naikin. Bukan naikin sih, lagi kita pakai. Lagi dipakai. Betul jadi sekali. Kelihatan kecil. Nah, tapi kalaupun misalnya mau naruh koper medium, ini masih bisa. Dan bisa ngolong di bawah sini nih, ada space nih, lumayan nih. Betul. Geng. Tuh, kiri kanan. Bisa ditaruh. Jadi kalau misalnya mau tetap dipakai kursinya, kita masih bisa naruh bawah barang di bagian bawahnya. Jadi meskipun liburan keluarga gitu ya, masih muat lah koper. Masih muat. Nah, di sebelah sininya nih, ini baik banget Pan dikasih busa buat nyuci. Gue baru lihat ini. Oh iya. Ini Bos Geng nih. Ya ini attention to detailnya Jepang kayak gini nih. Ya selain ada kunci serep, ya kan? Ini kan kunci serep udah pasti. Betul. Ada dongkrak di dalamnya. Betul. Dikasih busa spons buat nyuci mobil. Ini baru pertama kali gue ketemu nih. Dan bagus bentuknya. Bagus lagi bentuknya. Ini mahal loh ini. Ini yang modelan begini ini bukan yang ecek-ecek nih. Ini bagus punya nih. Dan masih ngomongin attention to detail ya. Nih. Ada strap di pintu bagasi buat ngebudain kita buat nutup bagasi. Buat narik nutup pintu ya dari dalam terutama biasanya. Jadi kan nggak mesti ngeraih ke pintunya, cuman strapnya aja udah cukup. Jadi ya emang kesannya simple, tapi memudahkan, itulah desain Jepang. Iya nggak? Simplicity. Jadi function over form. Iya betul, itu dia. Itu dia. Oke, kita tutup. Sekarang. Beralih. Nah ini kita pakai Pan. Tadi kan kita ngomong nih fungsi nih, fungsional nih. Agak berat juga tapi. Sekarang kita masuk ke interiornya. Nah Bos Geng, sekarang kita udah ada di dalam interiornya Nissan Serena C28. Ya, kalau misalnya bisa dibilang ya, ini masih banyak bahasa desain Nissan yang khas lah. Iya betul. Terus juga materialnya juga bagus. Karena emang Nissan tuh meskipun simple ya, tapi dia selalu mengedepankan form dan function. Betul sekali. Contohnya di bagian depan nih Pan, yang auranya tuh modern, tapi nggak ngilangin khas Jepangnya Pan. Betul. Simple banget gitu. Simple. Jadi kalau misalnya ini mobil JDM CBU, orang percaya sih. Bener. Karena emang cakep. Cakep banget mobil. Bukan desain Asia Tenggara lah pokoknya. Iya. Ini coba gua nyalain ya mobilnya ya. Nah, lihat tuh head unitnya. Anjir, keren banget. Head unitnya cakep sih. Speedometer juga udah digital semua Pan. Layarnya gede banget. Iya. Meskipun gua agak sedih sih ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian lihat Serena yang terdahulu, itu dia kan si speedometernya atau klasternya tuh kayak helmnya Stormtrooper. Ya, bener. Itu khasnya Serena. Bener. Nah, sekarang udah hilang. Ya, jadi udah berubah semuanya lah. Ini klaster full digital kayak dari head unitnya besar, terus juga speedometer udah gede, MID. Dan ini tombol-tombol AC Pan. Udah touchscreen Pan. Udah touchscreen dan dia kayak panel gitu ya. Iya, kayak panel gede gitu. Panel gede kayak inian dingdong dong, betul. Joystick dingdong. Walaupun memang untuk pengaturan suhunya masih knob putar, tapi seenggaknya nih tombol-tombol di tengah itu jadi touchscreen semua nih. Cuman gampang dioperasikan jadinya karena nggak ribet, terus informatif, gede dan ya itu bisa diakses semua orang. Dan yang uniknya lagi nih Bos Geng,
tuas transmisi nggak ada, pakai tombol. Tuh Pan, lu lihat tuh. Iya. Oh iya. Pakai tombol dia. Simple banget, tinggal pencet tit gitu, udah jalan. Gue nggak berani mencet karena kita lagi di dalam ruangan, takutnya mobilnya jalan ya Pan ya. Ntar masuk berita. Masuk berita lagi. Terus juga itu di sebelah kirinya ada tombol buat EV mode. Oh iya betul, e-pedal dan EV mode. Ini ada dua nih tombolnya. Terus juga beneran simple ya Pan ya, maksudnya simple. Ya ini tuh kejangkau mata semua gitu loh. Mata. Jadi kita nggak perlu nyariin kayak biasa kan mobil baru nih kita nyariin gitu. Tombolnya di mana ya, tombol hazard di mana ya, handbrake di mana. Tapi di Nissan Serena C28 ini semua tuh terjangkau sama mata. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi. Dan sesimpel ini kalau misalnya head unit touchscreen, rata-rata kan tombol volumenya itu ada di head unitnya. Dan kadang ribet karena touchscreen kan. Nah kalau ini tetap ke knob dan tombol untuk matiin volumenya juga gampang, ini tinggal mencet doang. Tit tuh, mati audio, nyala. Volume tinggal puter-puter. Di tengah lagi kan, jadi semua orang tuh bisa ngejangkau. Betul, intinya. Dari belakang lebih gampang karena ruang yang cukup lega di bagian sini nih. Ya, dari sini juga bisa, dari sebelah kiri. Terus juga ini head unitnya sudah Apple CarPlay ready dan Android Auto Pan. Betul. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya fitur sih itu. Gue sih pengen lihat ada sih nih Pan sebenarnya. Itu mirror. Oh, dia pakai kamera. Nah, ini kamera rear view-nya sudah pakai apa namanya Pan istilahnya? Apa tuh? Digital ya, kamera ya. Kamera. Jadi udah bukan kaca doang, tapi ini di belakang ada kamera terus disalurkan ke layar di bagian sini nih. Jadi si mirrornya jadi layar. Jadi kalau misalnya kalian bawa barang-barang banyak atau mungkin butuh privasi jadi pakai kaca film yang lebih gelap, ini nggak bakal ngeganggu. Dan ini kerennya Pan, di rear view mirrornya ini dia bisa diatur brightness-nya, terus indication, terus bahasa. Bahasa. Ngapain dia ngatur bahasa di sini? Jadi kalau ada Pajero, Fortuner atau Innova yang Laskar Sinar itu nggak terlalu nyakitin mata. Nyakitin mata, bener-bener. Karena kan dia kamera. Bisa diatur juga di sini gitu. Terus di bagian bawah nih soket USB juga sudah Type-C dan ada USB biasa juga, jadi nggak usah rebutan kabel lah ya intinya. Terus wireless charger juga udah ada di bagian tengahnya, jadi tinggal naruh di bawah sini Pan. Dan khasnya Serena banyak ruang penyimpanannya. Betul sekali, banyak banget. Tuh kayak di bagian penumpang ada, tengah ada. Terus ini di bawahnya lagi juga ada Pan, sedikit nih buat naruh koin. Di slot-slot pintu kiri kanan ada, cup holder di depan ada, di dashboard lengkap. Terus juga ini juga bisa jadi space buat nyimpen, bisa buat naruh. Iya, buat naruh tas mungkin ya kalau kita bawa tas. Jadi gitulah kalau Serena emang terkenal sama praktisan dan akomodasinya pastinya. Mantap. Kalau soal material sih ini gue duduk dari tadi nyaman. Nyaman-nyamannya walaupun kulit ya Pan ya, walaupun nggak panas gitu. Kerasa materialnya emang bagus dan itu lu lihat di dashboardnya. Ada sentuhan wood panel kan pasti. Ada sentuhan wood panel dan kulitnya juga kualitasnya bagus dan stitchingnya juga cakep banget. Nih stitchingnya, kalau stitching tuh biasanya kan orang kecil-kecil ya. Ini tuh rongga-rongga gede gitu kan modelannya, cakep dah. Itu bisa dibilang ini baseball stitch. Ya, baseball stitch kayak yang dipakai di bola baseball gitu-gitu tuh bentuknya mirip tuh. Itu persis kayak gitu. Terus perpaduan warnanya sih, pemilihan warnanya cocok ya Pan ya. Ini antara hitam terus abu-abu. Antrasit lah. Iya, bener-bener. Ya ini khasnya Nissan banget sih. Rata-rata mobil-mobil Nissan baru tuh interiornya kayak gini. Simple, adem. Kalau kita beralih ke belakang, ya ini adalah lampu ini kabin kan. Terus juga kalau misalnya tadi ngomongin AC, ini juga dia panel AC ada di tengah nih. Oh dia double blower juga panel double blower. Kiri kanan sampai ke belakang nih bos geng. Jadi di baris ketiga juga ada tuh. Terus juga pengaturannya ada di tengah sini. Terus bagian belakang lagi kalau legroom ya nggak usah diomongin lah ya. Berapa Pan? Ini kan posisi duduk nih, sekarang kan posisi duduk gua nih. Tinggi gua 173 cm. Ya, dan tinggi gua 178 cm. Dan kalau misalnya soal legroom lebih dari 10 jari. Lega sih. Lega banget. Dan itu terlihat ya di belakang baris ketiga, itu juga masih lega Pan. Itu tuh masih lega banget tuh. Asli. Ini gue bisa sih duduk di baris belakang, nanti kita buktiin. Terus di bagian sini, belakang kursi driver sama kursi penumpang ada meja lipat. Oh buat makan. Buat makan, dan ini lumayan solid. Terus ada juga ininya. Saking solidnya Pan, kita aja mau nutup takut patah. Saking solidnya tuh, kita mau nutup takut patah. Karena kita gini-gini nggak bergeming. Iya benar nggak bergeming. Terus ternyata buat nutupnya ya. Gitu. Oke lah. Terus di sini ada ada slot USB juga. Mana? Tuh di bawah sini nih. Tuh. Type C ya? Type C juga. Jadi nggak usah rebutan lah. Nggak usah rebutan. Kalau kalian pengen ngecas apalagi udah sekarang udah pakai Type C semua kan. Ini rebutan soket di belakang juga udah disediain. Jadi tenang aja. Cuman saya kapan ya? Dia belum ada semacam sunroof ya. Sunroof belum ada. Sunroof kayak panoramik itu dia belum ada. Jadi kita kayaknya di situ. Syuting agak gelap. Iya, syuting agak gelap dan apa namanya? Bukan itu sih, sebenarnya bukan masalah syutingnya sih. Untuk
buat fitur ini fitur-fitur penambah pendukung. ya. Itu kan sekarang soalnya orang-orang Indonesia kan Senengnya, Mas ada sunroofnya gak? Kalau mobil-mobil baru gitu kan ada senengnya banyak panoramiknya fitur. enggak? Minimal tuh ada itunya lah. Cuman sayang aja nggak dipasang. Karena anak kecil juga suka sih. Betul. panoramik. Ya kan soalnya temanya mobil ini adalah mobil keluarga, high roof MPV. MPV kan mobil keluarga pan. Ya itu sebenarnya dibutuhkan sih untuk Ya, sebuah meskipun MPV gitu. tadi yang udah gue bilang ya, ini tuh akomodasinya oke banget. Nah. Ini lu bayangin aja ya, ini lagi duduk kayak gini nih. Bisa ke baris ketiga dengan mudah, Pak. Dengan postur badan topan yang kayak gini ya, dia tuh bisa banget loh. Gampang dengan mudah dia pindah ke belakang. Awal lagi anak kecil ya, jadi Iya. dia bisa main ke belakang gitu, ke depan belakang. Nah sekarang kita akan bahas soal dapur pacunya nih. Ya. Pada penasaran pasti kan? Pasti, karena kita udah ngomong di awal kalau mobil ini sekarang hybrid. Iya, walaupun cc kecil 1400 cc 3 silinder. Karena kalian nggak usah ngebandingin hybrid Toyota sama Nissan, beda. Iya, beda. Kalau Nissan e-Power itu dia emang sebenarnya mobil listrik. Iya. Jadi si engine-nya atau mesinnya itu dipakai sebagai Buat generator. mutarin listrik. Jadi ibaratnya tuh dia tuh sebagai dieselnya lah. Kalau kita ngomong genset ya, Genset. dia muterin buat menghasilkan listrik. Jadi mesinnya itu buat muterin motor listriknya. Iya, jadi cc-nya nggak usah gede-gede. Nggak perlu. Makanya kalian jangan kaget kalau tahu Nissan Serena ini cc-nya cuma 1400. 1400. Tapi ada tapinya. Ya. Kalian harus pada tahu ya, mobil ini punya torsi 300 sekian Newton meter. Tenaga Itu gila. motornya sih oke. Gila sih. Motor listriknya kuat ini. Kuat. Terus ya kalau misalnya kalian bisa lihat emang kompak banget sih. Kompak. Mesinnya tuh di bawah gitu dan kecil. Lu Mini itu sebenarnya motor listriknya tuh. Bener. Jadi dia itu namanya simbiosis mutualisme Pak. Iya. Berdampingan, hidupnya berdampingan gitu. Cuman ya kalau misalnya kayak kita yang seneng ngotak-ngatik mesin sendiri ya ini agak ribet sih. Agak repot. Buat ngaksesnya tuh agak susah jadi ya emang bengkel aja. Ya, ini ke bengkel aja. Bengkel resmi lebih tepatnya ya. Bengkel resmi lebih tepatnya. Gitu. Oke. Siap kalau begitu. Ya seperti itulah Bos King. Ya, kesimpulannya adalah mobil ini mobil yang worth it sebenarnya. Worth it. Apalagi kalau tahu harganya nanti begitu di launching. Jadi kita pikir kisi-kisi, mobil ini kemungkinan akan dijual di angka 600 jutaan. 600 juta. Yang itu akan bisa bersaing ketat dengan kompetitornya yang belum hybrid. Tapi kita nggak tahu. Ya, tapi kita nggak tahu. Jangan nanti digas keluar juga. Ya walaupun keluarin hybrid, Pan, gue yakin harganya jauh di atas itu. Iya. Jadi masih bisa bersaing mobil ini. Karena gitu. ini hybrid aja harganya udah di sekitar segitu Nah, lah. sekarang ini ya, yang tadi kita udah bahas ya, Pan ya. Mobil ini padahal udah hybrid, tapi teritorinya masih mobil bensin Masih gitu. mobil bensin. Terus kalau misalnya kita ngomongin sama pendahulunya, Ya. secara desain dia emang masih mirip-mirip ya, masih kelihatan suksesor lah. Iya, betul. Tapi ada beberapa pembaruan kayak di fascia, terus di belakang yang ngeliatin mobil ini emang lebih modern. Betul sekali. Gitu sih. Kalau gitu, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Ya, jangan lupa juga cek website kita Mobil23, terus juga ada Carmudi Indonesia ya. Dan Autofan Indonesia. Betul. Wali Taufik, Wali Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil 1, 2, 3